Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan panen sawit besar lagi atau sawit tua ya. Udah umur 18 tahun lebih ya, hampir 20 tahun ya teman-teman ya. Nah, inilah penampakannya dari si pohonnya. Kalau untuk sawit seumuran seperti ini, kalau kita lakukan pemupukan 1 kali 1 tahun, sepertinya ya seperti ini saja ya teman-teman. Bentuk daunnya banyak yang kuning, kayak kurang nutrisi. Sebenarnya untuk sawit tua seperti ini, untuk pupuk itu kalau teman-teman dekat pabrik ya teman-teman, itu paling bagusnya adalah pupuk janjangan atau tangkos tandan kosong sawit ya. Sampah itu cocok. Karena di sini kita memang dekat pabrik ya teman-teman, tapi kita tidak diperbolehkan mengirim tangkos ke sini karena katanya nanti takut jalannya rusak, jembatannya jebol. Padahal proyek boleh lewat jalan itu. Dan jalan itu bukan juga milik pribadi teman-teman, itu adalah milik pemerintah. Pembangunan jalan dibuat oleh pemerintah, tetapi ada seorang atau sebuah pihak yang mengaku tidak memperbolehkan. Tetapi kita nggak mau ribut soal itu ya, kita mengalah saja untuk tahun ini. Nanti tunggu kita punya unit sendiri atau punya dump truck sendiri, nanti kita akan masukkan sendiri. Jangan ke sini ya teman-teman, karena memang untuk sawit tua ini produksinya memang lambat atau sedikit ya teman-teman. Kalau nutrisinya itu nggak full ya teman-teman. Seharusnya untuk sawit yang seumuran seperti ini, seharusnya pemupukan itu dilakukan paling minim 2 kali setahun ya, dengan jumlah dalam sekali mupuk ada 5 kg. Kalau nggak seperti itu teman-teman, dia akan buahnya sedikit ya teman-teman, otomatis sedikit dan kurang dan jarang. Memang untuk seperti itu beda halnya dengan sawit yang umur antara 7 sampai 15 tahun. Kalau itu kita tidak terlalu menggunakan pupuk ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman kita di lokasi. Ini dulu untuk sawit ini dulu awalnya kita nggak terlalu memupuk teman-teman. Pemupukan tidak full tapi hasilnya lumayan. Nah, ini kita lakukan pemupukan 1 kali setahun juga, karena kita untuk harga pupuk cukup lumayan mahal. Karena kalau kita beli pupuk terus, kita nggak bisa menabung ya teman-teman, nggak bisa menabung untuk menambah lahan atau lokasi, karena setiap tahunnya untuk harga lahan itu selalu mengalami kenaikan ya teman-teman, itu selalu mengalami kenaikan. Jadinya kita berusaha untuk menabung, walaupun kita jarang memupuk, kita petik aja hasilnya dulu, karena target kita untuk dalam 5 tahun kita punya lahan lagi, lahan baru. Karena kita kalau punya lahan sedikit teman-teman, untuk suksesnya di bidang sawit ini sangat minim sekali ya teman-teman ya. Karena setiap tahunnya untuk kebutuhan kita itu semakin meningkat teman-teman. Contohnya saja seperti harga pupuk. Dulu harga pupuk awal kita bertani, pupuk itu cuma harganya cuma satu saknya 80.000, bahkan 85.000. Nah, sekarang teman-teman ya, kita tidak dapat lagi mendapatkan pupuk harga seperti itu. Sekarang itu harga pupuk untuk area April saja adalah 320.000. Itu sudah ambil di agen. Mungkin kalau kita nak ngambil di agen, harganya kemungkinan lebih tinggi lagi teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita susun sampai tinggi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jenis kebo emas di sini adalah harganya sudah 500 lebih. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ini sendiri buahnya adalah jenisnya adalah Dura ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat semuanya Dura ya. Nah, tapi untuk produktivitasnya sangat oke sekali dan mantap teman-teman, walaupun bibitnya bibit biasa, bibit Dura ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini 2 ton lebih kita bawa ret-retan pertama ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya kita dapat 3 red di sini. Nah, ini kita sampai di pabrik, tapi kita menunggu dulu, tunggu mobil truk dulu yang masuk, kita mengantri dulu karena tadi sempat mobil pick up yang masuk, kita tidak sempat masuk ya, jadinya gantian. Nah, untuk mobil pick up sendiri harganya beda ya teman-teman, beda 150 rupiah, ya sekitar 150 100 ya, 150 lah bedanya antara harga mobil pick up ya teman. Itu saja yang berbeda.
Kalau Dura dan Tenera itu tidak ada sama-sama sekali, dan potongan tidak ada bedanya sama sekali teman-teman. Nah ini untuk harga sekarang adalah 2000. Nah teman-teman bisa lihat tadi ya, harganya ada perbedaan ya. Nah ini untuk tonase kita tadi, ini potongan 3,5% ya teman-teman ya, 30%, 3%. Nah ini sisanya buah kita akan muat ke sini. Ini kita ambil tadi di pinggir jalan sana ya, itu kembalian ya teman-teman, maaf ya. Nah ini sebelum kita potong dulu tangkainya, namun sebenarnya nggak usah dipotong tangkai ini karena sudah dipotong oleh pihak pabrik ya. Tapi biasanya kita membah potongan persen kalau tidak dipotong tangkainya. Kadang-kadang tangkai ini saya masukkan kembali ya teman-teman ke dalam bak agar jadi duit. Nah itu biasanya. Kalau seharusnya sih tidak usah dipotong seperti ini ya teman-teman ya, karena juga dipotong. Tapi kita ikuti saja aturan, kita potong. Nah ini kita ret-retan. Ini sudah mau full ya teman-teman, buahnya jumbo-jumbo, padahal sudah buah pucuk ya, atau buah ujung ya, bukan buah pertama. Kalau buah pertama bisa diangkat 2 sampai 2 orang. Ini kita potong lagi ya teman-teman, kita potong semua tangkai panjangnya. Ini kadang-kadang kita potong seperti ini juga pun dipotong di pabrik ya, dibilangnya tangkai panjang lah, buah basah lah, tapi potongan 35%, potongannya cukup gede ya teman-teman. Untuk pabrik tempat saya ini untuk potongan buah cukup lumayan tinggi, makanya untuk pengantaran buah sendiri sangat sepi sekali ya. Nah teman-teman bisa lihat tidak mengantri sama sekali, bahkan truk itu yang ngantri cuma pagi saja, itu kan sebagian saja yang mau mengantar, karena kembalian plus dipotong juga. Para petani ini rugi ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini bentuk sawit kita seperti ini ya teman-teman ya, sudah sawit tinggi semua. Maklum saja, inilah awal mulanya kita bertani sawit ya teman-teman. Pada tahun 2003 saya nanamnya, ini masih saya sekolah ya. Seperti ini penampakannya ya, alhamdulillah sampai sekarang masih menghasilkan ya teman-teman. Sebenarnya kita mau gantikan bibit ini, kita gantikan ya, insya Allah kita ganti bibit unggul jenis dampi nanti, mungkin insya Allah ya teman-teman, jenis dampi. Sekalian kita nanti nanam yang tempat kita di tempat yang lain ya. Kita punya lokasi, mau beli lokasi daerah rawa, mudah-mudahan lolos permohonan kita ya teman-teman. Jadinya kita bisa menanam nanti, plus kita pesan 1 kotak gede untuk bibit unggul ya. Kita tidak tanam bibit abal-abal lagi, karena untuk bibit abal-abal sekarang nggak seperti bibit abal-abal zaman dulu ya teman-teman ya. Bibit abal-abal sekarang sangat nggak tahu sudah semeraut ya. Oh bibit abal-abal zaman dulu masih bagus ya teman-teman, kita hitung masih bagus. Nah ini kita dapatkan seperti ini. Ini ada ya 22 ton. Ini kena siang ya, pada jam istirahat kita pulang dulu, sama-sama istirahat. Nah ini kita sudah bongkar muat, kita mau masuk ke pabrik ya, mau masuk. Nah ini kita nimbang untuk ret-retan kedua. Ini posisi mobil kosong. Nah ini kita timbang kosong, sorry ya teman-teman, kita nggak bisa ambil pada waktu bongkarnya. Nah ini 2 ton 300 bawaan kita ya, lumayan banyak. Nah kelihatannya sedikit saja, namanya buah Dura ini cukup lumayan berat ya. Sebenarnya kalau untuk sawit unggul juga berat teman-teman. Yang penting sawit teman-teman tuh dipupuk. Usahakan kalau sawit unggul ini usahakan dipupuk kalau mau kita dapat tonasenya. Sebenarnya di situ saja perbedaannya. Yang penting pupuknya saja. Kalau untuk jenis sawit unggul memang ringan daripada si sawit abal-abal, tetapi ada kuncinya, ada rahasianya teman-teman. Rahasianya yaitu kita harus melakukan pemupukan rutin. Nah ini teman-teman, anggota kita sudah pulang, kita dapat 3 red saja ya, alhamdulillah. Nah ini model rota 3-nya hampir tak bisa naik nanjak ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.